Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sekalian, para ketua DKM Masjid Raya yang saya hormati, Bapak sesepuh kita Pak KW Oso, ada juga Pak Haji Mutalib, Bapak Imam, pengurus masjid, jamaah, kaum muslimin, saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu itu begitu cepat sehingga kita masuk di tarawih, malam tarawih yang ketiga pun tanpa terasa. Meskipun cuaca di Ramadan ini sesuai dengan nama bulan Ramadan. Ramadan itu asal kata dari ramidah, artinya dia pembakar, panas, kering. Memang begitulah. Artinya siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah dengan benar, taubat dalam bulan ini, maka dosa-dosanya itu dibakar. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau panas tinggal pilih saja mau nanti buka pakai es teler atau es apa, begitu gampang. Bapak dan jamaah sekalian berbahagia, kita sudah berkali-kali, kalau kita berumur sudah 40 tahun, hitung mulai balik kita 10 tahun, 30 kali berjumpa dengan Ramadan. Sesuai umur. Kalau standar balik itu 10 tahun, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah amalmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Ketika dia 10 tahun dia tidak sholat, maka diperintahkan oleh Nabi fadribuhum, pukul. Artinya di situ sebenarnya menjadikan standar bahwa mulai balik. Nah, kalau kita balik 10 tahun, lalu kita umur 40 tahun, 30 kali berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita 60 tahun, 50 kali berjumpa dengan Ramadan. Pertanyaannya, setiap perjumpaan dengan Ramadan, adakah perubahan dalam diri kita atau tidak, Pak? Jangan-jangan berjumpa kita dengan Ramadan menjadi biasa, Pak. Akhirnya habis Ramadan selesai, Pak. Seperti pesta biasa. Begitu ada pesta pengantin hajatan, bangun tenda, selesai pesta bongkar tenda, selesai, Pak. Dan itu banyak terjadi pada kita, Pak. Maka kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana kondisi objektif umat Islam hari ini, Pak. Dan ternyata 15 abad yang silam itu prediksi Nabi itu, Masya Allah, kalau kita lihat dengan sekarang, itulah tanda akhir zaman. Nanti akan datang satu zaman, kamu akan lihat wa masajidun amiratun wa hiya harabun minal hudi. Mereka punya masjid itu megah, banyak, tapi kosong. Betul apa benar, Pak? Betul apa benar, Pak? Ya itu, Bapak sendiri akui. Banyak masjid kita, tapi jamaahnya berapa orang, Pak? Baru dia cerita sombong, masjid saya itu bagus, Pak. Semua full AC. Begitu masuk ke dalam, gemetaran, Pak. Masuk dalam masjid, karena AC-nya 33, kasih menyala semua. Waktu subuh, jamaah cuma 3 orang, gemetaran, Pak. Lebih banyak AC daripada jamaahnya. Pertanyaannya, berkali-kali berjumpa dengan Ramadan, adakah dampak dan perubahan bagi umat ini atau bagaimana, Pak? Bagi kita ini. Karena itu, Bapak sekalian, ini perlu evaluasi masing-masing diri. Kalau bahasa Islamnya itu muhasabah. Muhasabah, Pak. Saya ini sampai setua, kok pemalas datang masjid itu kenapa ya? Saya ini kuat, olahraga. Subuh tadi sampaikan, kita ini mampu berjalan, jogging berpuluh kilo. Dengan sepeda, apa istilahnya itu, Pak, kalau dengan sepeda itu? Bikin grup-grup, jauh, Pak, sampai Lel Temirabuan Raja Ampat. Muncul di Facebook, muncul di status. Tapi ajan tara datang dari rumah cuma 1 kilo, tara bisa datang, Pak. Sepeda mahal-mahal, sepeda itu ada sampai ratusan juta, Pak. Bisa beli, Pak. Mas kalian berbahagia. Maka umat ini perlu evaluasi, Pak. Di mana persoalan umat ini, Pak?
yang perlu dirubah. Karena hari ini kalau saya, para mubalik, para da'i di media sosial bicara juga, tapi kalau jamaah umat Islam tidak mau merubah, bahkan hatta Nabi SAW turun di tengah-tengah kita, kalau diri kita sendiri tidak mau berubah, tidak mungkin akan berubah. Ada satu ayat yang sering dipelintir sebetulnya. Ayat ini bermaksud, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini orang dunia sering menafsirkan yang disebut dengan yughayyiru ma biqaumin hatta itu urusan dunia, Pak. Kalau kamu tidak kerja, kamu tidak dapat makan. Diartikan begitu, padahal bukan. Ayat ini maksudnya ma bi anfusihim, artinya kalau kamu tidak rubah apa yang di hati kamu, tidak akan Allah berikan hidayah. Hati yang mau dirubah, Pak. Hati yang mau disandarkan kepada perintah Allah. Ramadan melatih kita seperti itu, Bapak sekalian. Maka Islam tidak mengenal musim-musim. Musim Ramadan, musim Maulid, ember laku lagi, teror laku lagi. Musim Israel, tidak, Pak. Karena Islam itu adalah amalan yang terus-menerus dibuat. Amalan yang kontinu yang diinginkan oleh Allah. Walaupun sedikit, tapi kontinu itu lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak, tapi langsung berhenti. Ramadan semangat, tapi tiba-tiba 10 hari hilang lagi, Pak. Batang hidung setelah. Nanti begitu penerimaan zakat baru muncul lagi. Sekalian, Bapak sekalian. Maka ini ada persoalan, ada penyakit pada umat Islam, pada diri kita. Apa persoalan umat ini, Pak? Masjid-masjid kita bagus, mahal, susah, Pak. Ini masjid kerja ini juga tidak makan korban bukan sedikit, Pak. Habis dana tenaga digerakkan semua, Pak. Tapi kalau lihat pemandangan seperti ini, kita banyak-banyak evaluasi, Pak. Dan ini bukan di masjid raya saja, Pak. Di semua masjid-masjid kita menunjukkan pemandangan yang menyedihkan dan memilukan, dan memalukan. Ditambah lagi kondisi objektif kita ini umat yang kelasnya meminta-minta, Pak. Lihat dari mana? Lihat dari daftar nama penerima zakat. Tahun lalu ada, tahun ini ada juga. Kalau tak dapat dia mojo, maraju, Pak. Taruh mau datang ke masjid, saya terdapat zakat lagi, untuk apa ke masjid lagi? Tapi sekalian berbahagia. Nah, kondisi seperti ini memperparah keadaan umat Islam dari semua sistem. Ada 3 persoalan mendasar, Pak. Kenapa kita terpuruk? Umat Islam itu dari skala internasional, Pak, kita hancur, Pak. Internasional itu kita hancur berantakan. Tidak bisa berharap lagi kepada Timur Tengah, Kiblat, Makkah, Ka'bah, Arab Saudi. Negara Timur Tengah tidak bisa berharap, Pak. Hancur, Pak, umat Islam, porak-poranda. Dari segi regional di Republik kita ini juga kita hancur, Pak. Kelihatan saja jumlah, Pak, di KTP, Pak. Tapi dari segi kualitas jangan berharap, Pak. Maka umat Islam ini kalau bicara persatuan dan ukhuwah cuma just decoration, hanya untuk hiasan, Pak, lipstick, hanya untuk menutup bibir yang pecah-pecah. Tapi umat Islam tidak ada persatuan. Nonsen, Pak. Jangan bicara ukhuwah dalam Islam. Bicara sekarang, kita sekarang lagi menghidupkan kabilah dan kesukuan, Pak. Bukan bicara Islam. Padahal Islam datang, itu membawa rahmatan lil alamin. Dulu perang suku, saling bunuh-membunuh antara suku. Islam datang menyelesaikan persoalan. Seorang yang hina Bilal bin Rabah, tidak punya harga diri, tidak punya apa-apa. Tapi Nabi mampu mendudukan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka bangsawan. Itulah Islam. Sekarang kita kembali ke zaman bahula, Pak. Menghidupkan kesukuan, Pak. Asobiyah di mana-mana. Orang pertama tanya masalah dia suku apa dulu, Pak. Bukan tanya Islamnya, suku apa. Kenapa? Karena kita lebih cenderung menghidupkan asobiyah, kesukuan. Bukan Islamnya, Pak. Pak sekalian berbahagia. Oleh karena itu Ramadan ini melatih kita menghilangkan semua itu, Pak. Menghilangkan fiksi kesukuan, asobiyah, cinta yang berlebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, melatih kesungguhan dalam amal, menghidupkan amal yang benar dengan Ramadan. Jadi bukan amal Ramadan ini kesempurnaan totalitas latihan, Pak.
Kalau saya mengatakan Ramadan ini bukan latihan, Ramadan ini sesungguhnya bulan yang sudah betul-betul kita bertanding, Pak. Karena ini bulan seleksi, Pak. Bulan seleksi. Nanti kita akan lihat siapa yang bertahan, Pak. Memang tidak mungkin semua bertahan, Pak. Ini pasti yang banyak-banyak ini nanti jatuh. Apalagi di Ramadan 20, oh ini sudah hilang, Pak. Hilang ini, Pak. Satu-satu. Mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah bertahan sampai selesai Ramadan. Tapi pasti karena ini bulan seleksi. Mau atau tidak mau kita terseleksi, Pak. Latihan sebelum puasa itu di Rajab dan Sa'ban. Makanya doanya jelas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balligh Ramadan. Berkah, minta keberkahan dengan bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Artinya di situ latihan. Orang mau ikut pertandingan itu ada namanya TC. Sebelum petinju sebelum naik ring ada latihan, Pak. Kita ini mau Ramadan, latihannya di Sa'ban dan Rajab. Bukan sekarang baru mau latihan, Pak. Baru mau latihan puasa, baru mau latihan baca Al-Quran. Tidak, Pak. Di sini sudah kita berlomba, Pak. Kita bertanding, kita terseleksi di sini, Pak. Siapa yang benar-benar berpuasa, golnya akhirnya itu adalah la'allakum tattaqun. Puasa dengan benar, Pak. Walhal terakhir bahwa hidayah itu di tangan Allah. Media sosial bicara kebaikan, para mubalik yang menyampaikan, itu hanya penyampai. Semua terkembali kepada ikhtiar hati Bapak dan jamaah sekalian, mau merubah atau tidak. Itu saja, Pak. Tidak lebih daripada itu. Kalau semua umat Islam menjadikan momen Ramadan untuk perubahan dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya, Pak, semarak Islam kita akan lihat di mana-mana akan muncul, Pak. Bukan di masjid raya, masjid-masjid mana muncul, Pak. Hidup amal agama. Kekompakan dan ukhuwah akan bangkit dari mana? Dari masjid, Pak. Kebersamaan akan bangkit dari mana? Dari masjid. Kita bicara tentang kekuatan dari mana? Dari masjid. Bahwa masjid adalah basic. Masjid adalah benteng. Masjid adalah parlemen umat Islam. Dari mana? Dari masjid. Bagaimana bicara parlemen baru tidak ada dia punya anggotanya, Pak. Ada juga yang bilang pengurus masjid tak pernah injak masjid, Pak. Jadi pengurus masjid siapa? Tak pernah muncul masjid. Bagaimana urus masjid, Pak? Masih kalian berbahagia? Oleh karena itu umat Islam bila ingin bangkit, ini Ramadan saatnya, Pak. Ramadan saatnya kita sama-sama pertama menata, memperbaiki amal kita, Pak. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara sesama kita, Pak. Menghilangkan semua kesukuan. Tidak ada suku, Pak. Karena kalau kita mati, malaikat tidak tanya kamu dari siapa, dari suku mana. Kamu bisa bahasa apa? Tidak, Pak. Kamu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, apa kitabmu, itu yang ditanya. Tidak ditanya kamu dari suku mana, Pak. Hilangkan semua, Pak. Saya itu makanya tidak lebih cenderung, sudah kita jangan lagi ada ikatan keluarga ini, ada ikatan keluarga. Satu, saya Islam cukup satu. Isyhadu bi anna muslim. Saksikan saya muslim. Jangan tambah lagi muslim Jawa, muslim Makassar, muslim Bugis, muslim ini buton. Kita akan hancur, Pak. Satu saja, cukup Islam. Saya Islam, umat Muhammad SAW. Kebetulan lahir di Ternate. Kebetulan lahir di Makassar. Kebetulan lahir di Jawa. Kebetulan. Masuk kubur, tidak ada, Pak. Ditanya itu, Pak. Ini kalau kita ingin untuk satu, insya Allah. Maka sekali mari dengan semangat ini kita sama-sama kuatkan. Dan kita mudahkan langkah kita bersama-sama bertahan sampai terakhir, insya Allah, ya. Sekali berikan. Ini nasihat singkat dapat sampaikan. Semoga Allah berikan kepahaman kepada saya dan kita sekalian untuk membuat keberkahan dalam selama bulan Ramadan. Alfu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.